mainan yang termasuk ikonik dari zaman tahun 90-an 2000-an. Di tahun-tahun sekarang masih ada, teman-teman. Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Yudi Haruto. Di video kali ini balik lagi atau bahas Tamiya-Tamiyaan lagi. Jadi Tamiya di tahun 2025 masih berjalan, masih banyak yang main, bahkan Cengres atau perlombaannya pun juga masih aktif sampai sekarang. Jadi kalau misalkan yang kudet, maksudnya tidak update ya dalam dunia mainan, salah satu mainan yang termasuk ikonik dari zaman tahun 90-an 2000-an. Di tahun-tahun sekarang masih ada, teman-teman. Tapi kalau untuk urusan produksi produk-produknya yang paling baru sih kayaknya ya cuma itu aja sih ya. Tapi saya juga nggak ngikutin kok. Tapi yang saya bahas bukan Tamiya atau kit, kalau saya nyebutnya kit ya, yang ada di depan teman-teman semua, yang ada di depan saya juga. Tapi yang saya mau bahas atau yang saya ada di video ini sebenarnya bukan ini, tapi ini. Ini adalah Monstrous dari brand Audi, teman-teman. Ini sudah berapa tahun tidak saya pegang sampai bannya itu hilang. Karena berhubung kit ini atau mobil ini udah lama banget nggak disentuh, sampai bannya hilang, terus ini juga pecah, habis itu berdebu. Dan ini aja dulu waktu saya pertama beli itu stikernya udah ngelontok, udah lepas. Malah saya marking sendiri ya, ini pakai ini masking tape, pakai marker silver. Jadinya kayak ya nggak begitu bagus, karena ini sebenarnya pemberian dari teman-teman, dari teman ya, pemberian dari salah satu teman yang penggemar Mini 4WD juga, kolektor juga. Dan ini sasisnya itu sudah ganti. Ini kalau ada yang pengalaman punya sasis Audi yang kayak gini, atau Audi yang seperti ini ya, seri apa ini namanya saya nggak tahu sih. Coba bantu komen ya. Ya gini, itu akar belakangnya, kiri kita nyebutnya akar ya. Walaupun ada istilah lain yaitu bumper belakang. Ya akar lah, kalau di dunia pertamian kita nyebutnya akar ya. Akar belakangnya ini itu nyambung sama sasis. Dan saya masih ada, cuman sasisnya doang ya. Kalau akarnya itu sudah hilang, udah patah. Tipis sekali di sini. Akarnya tuh tipis banget gitu. 2025 masih ada kit seperti ini, kayaknya ada tapi agak sudah jarang gitu yang jual. Kayaknya masih ada. Yang bawaan Monstrous yang rakitan, teman-teman. Itu sasisnya tuh akarnya tuh terpisah. Ini aja saya baut. Tuh. Karena sasis bawaannya ini ininya sudah patah. Udah patah dan sininya juga lumayan lah, tapi agak kuat sih kalau yang depan. Pokoknya sininya udah patah gitu. Dan udah nggak pernah saya pakai. Dan saya dikasih sasis seperti ini. Oh, alhamdulillah, ya udah, ini saya pasangin aja. Bagian pengaitnya, dan ini tuh pengaitnya sempat patah juga di sini. Makanya saya lem. Yang seri-seri ini tuh agak getas ya bahannya, yang bodinya ini aja sempat pernah patah. Ya. Dan ini kosongan, belum ada dinamo, tapi propeller ada. Mungkin coba kita cek gearboxnya, kayaknya gearnya masih ada. Oh, nggak ada, teman-teman. Bawaan gearnya ini sebenarnya 41, karena dia pakai diameter large, velgnya ya besar. Dan saya baru aja menemukan bannya. Dan ini nggak tahu bannya apa ini. Karena yang saya tahu ya Audi Go for Speed GFS kita sebutnya, yaitu yang velg large bawaan Monstrous. Bannya itu soft tapi dia licin. Pernah punya nggak? Pengalaman saya dulu sebelum dapat dari temen, punya saya dulu yang tahun 2000 berapa itu ya, 2011 atau 2012 gitu ya. Ya waktu zaman saya masih SMP. Oh baru dong. Oh ya.
ya zaman-zaman segitulah ya. Itu Monstrous yang saya punya itu kan velgnya putih ya. Kalau ini kan kuning. Nah, velgnya putih. Bannya itu dia tipikalnya tuh soft, tapi permukaannya tuh licin. Licin banget. Udah kayak ini apa namanya? Ban marun. Beneran, saya masih inget. Kangen nggak sih main Tamiya-Tamiya jadul gitu? Tamiya-Tamiya yang lama gitu ya dibandingkan sama side damper gitu ya. Pasti kangen lah ya. Kalau saya sih jujur kangen banget ya dengan serialnya Go for Speed, Go for Speed. Let's and Go yang sasisnya Super One, era-eranya Magnum Saber, Sonic Saber, dan juga lawannya yaitu rivalnya ya Big Spider, Predator X, Neo Predator yang masih sasis-sasis lawas lah kayak gitu. Karena berhubung part audinya itu sudah nggak ada ya, jadi saya kasih part orinya aja. Nah, buat bedain part ori sama part KW itu gimana sih? Nah, kalau gear teman-teman bisa cek di sini ya, di gearnya. Nah, ini tuh ini tuh ada 2 titik ya. Nah, ada 2 titik ini, 1 2. Terus kemudian di sini ada kode huruf yaitu G11. Di merek Audi itu juga ada, cuman dia beda warna. Itu beda warna. Kalau KW atau replika itu biasanya beda warna, tapi sama. Sama cuma beda warna. Yang ini pun juga sama. Jadi yang hitam itu seperti ini gear 41 ya, G12 ya. G12. Oh sorry, G14 sorry. Ini sama kalau yang ori atau KW itu sama. Cuman kita hanya mengetahui atau mempelajari membedakan ya dari warnanya aja. Kalau KW biasanya beda warna, kalau ori ya sesuai. Tadinya mau saya pasang ini Audi. Ini ada cerita di balik saya dapetin dinamo ini tuh. Ini walaupun brand Audi ya. Kalau di sini ada tulisannya, kelihatan nggak ya? Ada tulisannya Audi di sini. Ini saya dapat dari kit atau Tamiya merek Berto Yindo, produk Indonesia sendiri ya, produk dalam negeri. Karena teman-teman sih gitu sih, Berto Yindo. Karena yang didapat itu random teman-teman dinamonya. Ada yang dapat dinamonya RZ, dinamonya Daxing, dan yang bejo atau beruntung itu dapat ini Audi. Bahkan teman saya beli Berto Yindo itu dapat yang seri Go for Speed yang ininya ada. Kalau ini kan lubang double diamond ya, dua diamond ya, 2 berlian gitu. Ada Audi lagi yang Go for Speed itu gambarnya naga. Cowakannya tuh gambar kepala naga, logo naga. Wah, itu teman saya dapat itu. Sangar ya, Pak. Ini saya pakai Fujitsu. Off, posisi off ya. Biasanya saya itu lupa saya. Kita engine on. Tuh. Masih nyala. Walaupun ini suaranya mulus banget sih. Mulus banget. Cuman tinggal ini aja. Ngebalance bagian rodanya ya. Atau ngebalance ininya aja. Bannya tuh memang tadi ada yang ngoblak ya. Ini niatnya mau saya pakai lagi untuk settingan favorit saya, yaitu settingan STCB, yaitu standar Tamiya Crossbox. Karena Monstrous sendiri kan kalau ada yang mengikuti ini ya perkembangan Mini 4WD Audi itu dari serinya Team of Dream. Itu yang warnanya lebih bagus. Warnanya lebih bagus untuk bagian bodinya, tapi untuk bagian sasisnya sama. STCB. Apakah teman-teman punya pengalaman di settingan STCB? Kalau misalkan kalian nonton video ini ya, bagi teman-teman yang penggemar Tamiya atau Mini 4WD. Tuh kan. Oh, sampai saking lamanya ini nggak pernah dibuka. Aduh. Bautnya udah seret. Udah ada seret. Oke, sudah kebuka. Dedeng, untuk roller yang saya pakai ini di sini yaitu roller naga. Ini plastik, bukan yang bukan, jangan. Kalau STCB itu nggak bisa pakai. Bisa sebenarnya, cuman aturannya memang bukan buat
bearing ya, tapi pakai ini. Cet, tinggi banget ya. Biasanya sih saya ini ya, sebelum saya pasang itu saya ini kasih mur terlebih dahulu biar biar dia nggak terlalu ngejeglong ke bawah. Nah, semisal kalau teman-teman ada yang kenal atau tahu ini ya channelnya eh, siapa namanya, VR2 Toys atau VR2 Toys, itu channelnya teman saya itu dulu kita juga pernah main di Tamiya sebelum pada akhirnya bahas ke diecast. Mas Fajar, ayo Mas, kita bahas Tamiya dulu Mas, diecastnya nanti dulu. Ya karena seperti itu. Saya persingkat aja ya biar nggak lama. Kurang lebih seperti ini teman-teman, kurang lebih seperti ini ya. Tapi ini nanti akan diturunin ke bawah murnya karena kalau ketinggian itu ngaruh teman-teman. Habis lompat biasanya atau enggak waktu belok itu dia bukannya stabil, tapi dia akan kayak terangkat gitu loh, seret kayak gitu. Nggak tahu kenapa, biasanya sih rollernya kasar atau dinding treknya itu sudah sudah tergerus ya, sudah tergerus kayak gitu. Nanti akan saya coba setting-setting kan. Sekalian mau nyoba ini sih, tes kit asal-asalan, setting asal-asalan. Yaitu ini dia, mau dibilang klasik tapi sasisnya VS, karena VS itu tidak termasuk sasis klasik. Oke, segitu aja teman-teman, dan ini adalah review atau cerita atau kisah ya. Pokoknya dibahas lah ya. Tamiya atau Mini 4WD Audi Monstrous ini yang menurut saya paling favorit. Sebenarnya banyak teman-teman seri-seri Audi yang seperti Dream of Dream ya, ataupun yang seri Swing Gokong itu juga masih jadi favorit buat teman-teman yang pecinta Mini 4WD klasik ya, zaman era tahun 2000-an. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Oke, saya Yudi Aruto. Wassalamualaikum.